Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Setiap foto itu punya cerita. Tapi nggak semua cerita itu indah ya. Ada beberapa gambar yang kelihatannya tuh normal, tapi ternyata di balik senyuman dan juga momen yang terekam, tersimpan kisah yang kelam. Mulai dari tragedi, kematian, bahkan misteri yang belum terpecahkan. Penasaran kayak apa kisahnya? Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas. Nomor 6. Eben Byers. Biasanya kalau orang kaya raya sakit, yang kebayang pasti dia tuh dapat pengobatan yang terbaik kan? Dokter terbaik, obatnya terbaik, rumah sakit terbaik, ya semuanya tuh serba mewah lah harusnya. Tapi anehnya, semua kekayaan itu justru nganter Eben Byers kepada kematian paling tragis, yaitu air radioaktif. Eben Byers lahir di Amerika Serikat pada tahun 1880. Dia ini anak orang super kaya ya. Bapaknya punya perusahaan baja besar dan juga seorang kolektor seni. Dari kecil, Eben hidup di dunia yang serba mewah. Sekolahnya di tempat yang elit, lanjut kuliah di Yale, dan dikenal sebagai atlet golf jagoan juga. Bahkan di tahun 1906, dia sempat menang kejuaraan golf nasional loh. Ya, hidupnya terlihat sempurna banget gak sih? Udah kaya, ganteng, berprestasi pula. Sampai akhirnya, sebuah kecelakaan kecil mengubah segalanya. Suatu hari di tahun 1927, Eben jatuh dari tempat tidur di kereta yang membuat tangannya tuh cedera. Udah coba berobat kemana-mana, tapi rasa sakitnya nggak hilang-hilang. Dokternya waktu itu adalah Dr. Sissy Moyer sampai nyaranin sebuah obat canggih bernama Raditor. Katanya sih, Raditor ini bisa meningkatkan energi dan juga menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi yang tidak disadari siapapun pada waktu itu, Raditor ini ternyata berisi air yang dicampur dengan radium, unsur radioaktif yang baru ditemukan dan juga dianggap ajaib. Zaman itu orang belum tahu ya kalau radium itu bahaya banget. Malah banyak yang percaya kalau radium itu bisa bikin awet muda, bisa bikin sehat, dan bahkan meningkatkan gairah hidup. Nah, kebetulan Eben percaya semua itu 100%. Setiap hari dia minum 2-3 botol Raditor dong teman-teman. Selama 3 tahun penuh, totalnya lebih dari 1.400 botol, coba bayangin. Memang sih awalnya dia tuh merasa bugar banget, sakitnya hilang dan juga staminanya tuh full. Tapi setelah minum dalam waktu yang lama, keadaannya tuh memburuk. Pelan-pelan tubuhnya hancur dari dalam. Berat badannya anjlok, giginya tuh rontok semua. Dan yang paling ngeri adalah tulang rahangnya tuh mulai keropos serta hancur. Orang yang ngeliat langsung sampai bilang kalau Eben Byers ini udah kayak mayat hidup. Anehnya, efek radium itu juga bikin saraf rasa sakitnya rusak. Jadi walaupun tubuhnya hancur dari dalam, dia tuh nggak merasa sakit apa-apa. Eben Byers pun akhirnya meninggal pada tahun 1932 di saat umurnya baru 52 tahun. Waktu dikubur, tubuhnya masih memancarkan radiasi sehingga petugas sampai harus menguburnya dalam peti mati khusus berlapis timah supaya tidak menyebarkan radiasi ke tanah yang ada di sekitarnya. Dan penyelidikan setelah kematiannya bikin dunia medis tuh heboh ya. Ternyata pembuat Raditor tadi itu yang mana adalah William J. Paley bukan dokter sama sekali. Dia cuma penipu yang ngaku-ngaku ilmuwan. Dia jual air radioaktif itu ke ribuan orang dan dapat untung besar, bahkan ngasih bonus ke dokter yang mau meresepkannya dong. Setelah kematian Eben Byers, pemerintah langsung menutup perusahaan Raditor dan juga memperketat aturan soal obat-obatan. Kejadian ini juga jadi alasan utama ya kenapa badan seperti FDA atau Food and Drug Administration punya wewenang besar sampai sekarang untuk memastikan semua obat itu benar-benar aman sebelum dijual. Sedih ya, kadang saat kita lagi sakit pasti pengennya tuh sembuh. Makanya semua cara kadang kita lakuin tanpa pikir panjang ya teman-teman. Oleh karena itu, sebelum kalian sakit, mending dijaga baik-baik deh tubuhnya. Nomor 5. Vladimir Komarov. Kalau kita ngomongin soal pahlawan luar angkasa, yang kebayang tuh kayak Neil Armstrong, Yuri Gagarin, ya orang-orang yang pulang ke bumi dengan selamat dan juga disambut macam legenda kan? Tapi kisahnya si Vladimir Komarov ini berbeda teman-teman. Dia nggak pulang sebagai pahlawan, tapi jatuh dari langit dan juga cuma menyisakan abu serta tulang yang hangus. Vladimir Mikhailovich Komarov lahir di Moskow pada tanggal 16 Maret tahun 1927. Dari kecil dia tuh udah jatuh cinta banget sama dunia penerbangan. Pas 15 tahun nih, dia tuh udah masuk Angkatan Udara Soviet teman-teman dan menjadi pilot di usia muda. Singkat cerita, di tahun 1999 dia tuh lulus tuh dari Akademi Teknik Penerbangan terbaik di Uni Soviet dan akhirnya terpilih menjadi salah satu dari 18 orang pertama yang dilatih untuk menjadi kosmonaut. Kemudian di tahun 1964, dia bikin sejarah besar menjadi pilot utama Voskhod 1, yaitu sebuah pesawat luar angkasa pertama yang bawa lebih dari 1 orang. Nama Komarov jelas langsung naik daun lah. Dia menjadi kebanggaan Uni Soviet, teman-teman.
Pada tahun 1967, di puncak perlombaan antariksa lawan Amerika, Komarov ditunjuk menjadi pilot misi Soyuz 1. Masalahnya, pesawat itu tuh sumber bencana, guys. Teknisi dan juga sahabat aja yaitu Yuri Gagarin, yang mana adalah manusia pertama keluar angkasa yang menjadi pilot cadangan tuh, menemukan 203 masalah serius di pesawat itu. Mereka udah lapor teman-teman untuk minta misinya ditunda, tapi para bos besar Soviet nggak peduli. Yang penting itu adalah gengsi negara dan juga harus terbang sekarang. Komarov tahu kalau dia tuh dikirim untuk mati, tapi dia nggak bisa mundur karena kalau dia mundur, Yuri Gagarin yang akan dikorbankan. Jadi Komarov milihlah untuk mengorbankan dirinya. Sebelum terbang dia cuma punya satu permintaan tuh teman-teman. Jika dia tewas nih, pemakaman itu harus pakai peti mati terbuka. Dia mau para petinggi yang maksa dia terbang ngeliat langsung akibat perbuatan mereka. Dan bener aja, di tanggal 23 April 1967 dia meluncur tuh dan juga pesawatnya langsung kacau balau di angkasa sana. Setelah 18 kali mengorbit sambil berjuang, dia berusaha kembali ke bumi. Rekaman terakhirnya kabarnya berisi makian dan juga amarahnya kepada para insinyur yang merakit peti mati ini. Saat mencoba mendarat, parasut utama pesawat itu gagal terbuka. Soyuz 1 menghantam tanah dengan kecepatan penuh dan juga meledak, teman-teman. Komarov jelas tewas seketika, di mana badan pesawatnya itu hancur total, serta sisa jasadnya pun juga nyaris nggak bisa dikenali. Iya, dan yang barusan kalian lihat itu adalah sisa-sisa serpian tulang yang hangus, teman-teman. Dan sesuai dengan wasiatnya, pemakamannya digelar dengan peti terbuka sembari memamerkan sisa-sisa Abu Komarov kepada dunia sebagai protes bisu. Nomor 4. Penjelajah Goa. Pada tahun 1895, ada seorang penjelajah Goa sekaligus fotografer amatir bernama Oren Jeffries yang terobsesi banget ya sama dunia bawah tanah. Nah, suatu hari Oren ini masuk ke Grand Cavers dengan tujuannya sederhana ya teman-teman. Dia pengen bikin peta goa yang belum pernah dibuat. Tapi selain itu dia juga mau nyobain long exposure, sebuah teknik foto dengan pencahayaan lama supaya bisa menangkap cahaya sekecil apapun di tempat yang gelap total. Oke, jadi dia masuk sendirian ke dalam goa ini nih. Terus dia jalan berjam-jam sampai menemukan satu ruangan besar tanpa cahaya sama sekali. Disitulah dia matiin lampunya, siapin kamera, lalu mulai eksperimennya. Tapi di tengah keheningan itu, dia malah mulai dengar suara langkah kaki. Awalnya sih jauh, cuma lama-lama kabarnya semakin dekat. Padahal dia yakin banget ya nggak ada siapa-siapa di sana. Nah, karena panik, orang langsung ambil satu foto pakai blitz. Cahaya menyala sekejap, dan tiba-tiba semua suara menghilang. Tapi Oren merasa ada sesuatu di belakangnya. Gak pikir lama, dia langsung lari keluar goanya tanpa nengok ke belakang sembari ninggalin kameranya yang terjatuh. Besoknya dia balik lagi bareng beberapa orang untuk ngambil kameranya itu. Goa itu kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi waktu dirinya cuci cetak film fotonya beberapa hari kemudian, dia hampir dibuat jantungan. Foto itu kalau diperhatiin ada 3 pasang mata menatap ke arah kamera. Dan di belakangnya samar-samar terlihat 3 sosok humanoid berdiri dalam bayangan. Foto itu kemudian dikenal sebagai The Grand Caverns Entities. Dan sejak hari itu, Oren Jeffries nggak pernah lagi masuk ke gua manapun seumur hidupnya. Nomor 3. Charlie Noonan. Sekarang kita bakal ngebahas tentang seorang pria bernama Charlie Noonan ya. Pekerjaan pria ini cukup aneh sih. Dia suka keliling pelosok Amerika buat ngumpulin kisah-kisah aneh, legenda lokal, atau cerita mistis yang dipercaya masyarakat zaman dulu gitu teman-teman. Nah, sekitar tahun 1920-an, Charlie ini tuh sering banget berpergian ke daerah selatan dan juga barat daya Amerika. Tapi dari semua perjalanan itu, ada satu kisah yang menjadi perjalanan terakhirnya teman-teman. Di Oklahoma, Charlie bertemu dengan seorang petani yang bercerita tuh tentang seorang wanita aneh di dekat ladangnya.
Katanya, wanita itu tuh pucat, lalu gerakannya kaku, dan selalu ditemani sama anjing hitam besar. Nah, karena penasaran, Charlie nekatlah untuk mencari wanita itu sendirian. Namun, singkat cerita nih, setelah hari itu teman-teman, dia menghilang. Dia nggak pernah kembali, nggak ada jejak, nggak ada juga kabar sama sekali. Bertahun-tahun kemudian, istrinya yaitu si Ellie tiba-tiba didatangi sama orang dari Pegadaian. Ternyata ada yang nemu tuh kamera tua di ladang kosong, dan di kamera itu ada nama Charlie Noonan. Istrinya langsung larilah mencuci cetak film yang masih ada di dalam kameranya, sembari berharap ada sebuah petunjuk. Dan disitulah foto terakhir yang ditemukan teman-teman. Foto si nenek tua di depan gubuknya, tapi matanya kelihatan bersinar aneh dan juga anjing raksasanya pasang pose mau menyerang. Foto itu menjadi satu-satunya bukti terakhir dari apa yang ditemukan Charlie sebelum dia lenyap. Namun bertahun-tahun kemudian nih, foto itu muncul kembali di internet dan diselidiki ulang oleh orang-orang. Sebuah blog bernama AB4B menemukan sebuah kebenarannya. Foto itu teman-teman ternyata adalah hasil editan dari potret wanita asli bernama Virginia Romero dari New Mexico ya. Di foto aslinya itu mukanya gak seserem itu dan anjingnya pun gak ada sama sekali ya. Nomor 2. Mary Reeser. Pada tahun 1951, seorang wanita bernama Mary Hardy Reeser ditemukan tewas di apartemennya di St. Petersburg, Florida ya teman-teman. Tubuhnya nyaris menjadi abu, tapi yang aneh hampir seluruh isi apartemen itu tetap utuh. Nah, kalau gitu apa yang sebenarnya terjadi ya pada Mary malam itu? Jadi, Mary baru aja pindah ke Florida setelah suaminya meninggal. Dia pengen tinggal lebih dekat dengan anaknya yang menjadi dokter. Dia tinggallah sendirian di apartemen kecil ini. Beberapa bulan sih hidup Mary normal aja ya. Tapi pada malam 1 Juli 1951, semuanya tuh berubah. Sekitar jam 5 pagi, tetangganya ada yang kebangun karena mendengar bunyi-bunyi keras dari arah apartemen si Mary. Suaranya itu digambarkan seperti orang lagi nendangin dinding sama banting pintu juga ya. Pas dia coba nguping dari pintu, suaranya tiba-tiba aja berhenti dan semuanya benar-benar sunyi. Tapi nggak lama setelah itu, tetangganya ini nyium ada bau asap kebakaran. Ya, waktu itu sih dia mikir baunya berasal dari pompa listrik, makanya dia mutusin untuk pergi tanpa curiga. Nah, keesokan paginya ada yang aneh nih. Biasanya sebelum tetangganya bangun, Mary selalu bangun duluan dan juga nyalain radio. Tapi hari itu apartemennya benar-benar hening. Ya, karena penasaran tetangganya ini pun masuklah ke kamarnya si Mary. Yang tersisa dari Mary cuma segunduk abu, kursi tempat dia duduk yang hangus, beberapa serpihan tulang, tengkorak yang menciut seukuran cangkir teh, dan ini nih yang paling gila, satu kaki kirinya yang masih utuh lengkap dengan sandalnya sama sekali nggak tersentuh api. Tubuh seberat 77 kg itu hilang begitu aja. Polisi jelas pusing 7 keliling ya, nggak ada tanda-tanda kebakaran besar ataupun orang masuk. Dan anehnya lagi, tidak ada bau daging terbakar yang biasanya muncul jika terjadi kebakaran besar. Polisi akhirnya menyimpulkan bahwa Mary mungkin tertidur sambil merokok setelah menelan pil tidurnya. Rokok itu mungkin jatuh ke bajunya lalu membakar perlahan-lahan, dan karena efek obat penenang, Mary nggak sadar sedang terbakar. Sayangnya, hingga kini, kematian Mary Reeser masih menjadi salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah Amerika. Nomor 1. Orang bawa kapak. Ada sebuah foto dari tahun 2014 yang sempat bikin heboh internet. Jadi cerita viral kali ini datang dari Imgur pada tahun 2014 tuh, yang diposting oleh anggota Angkatan Laut Amerika dengan username Steve Goldhound ya. Ceritanya seorang mandur galangan kapal bernama John lagi ambil foto dokumentasi itu di dalam sebuah kapal perang tua yang sudah kosong dan juga mau dibongkar. Karena di dalam tuh gelap banget, dia foto lah pakai teknik senter mati, jepret flash, lalu senternya nyala lagi. Dia sama sekali nggak ngelihat ataupun ngedengar apa-apa teman-teman. Waktu dia kirim hasil fotonya ke bosnya, ya si bosnya ini langsung kaget tuh dan juga nanya, itu siapa yang jongkok sambil bawa kapak di ujung lorong? Yang bikin makin bingung, kapal itu statusnya tuh terkunci. Satu-satunya jalan masuk ataupun keluar yang dijaga sama kamera keamanan. Dan posisi kapalnya itu menggantung 25 meter di atas tanah. Jadi mustahil ada orang yang bisa masuk ataupun kabur. Banyak yang bilang sih itu cuma efek cahaya. Namun ada juga yang yakin kalau itu adalah gelandangan yang tinggal di kapal.
Tapi anehnya teman-teman, kalau beneran manusia, kemana dia pergi tuh? Dan sayangnya setelah beberapa hari viral, Steve Goldhound menghilang dari internet. Sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa sosok itu teman-teman. Apakah cuma hasil editan? Atau sebenarnya cuma ulah cari sensasi tuh? Nggak ada yang tahu ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.